Selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kakak bisa bertemu adik-adik meskipun hanya via online. Adik-adik masih sehat kan? Iya. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik, kalau pagi apa yang menyinari bumi? Iya, benar sekali. Matahari. Nah, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, angin semerbak labuhnya pada, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak labuhnya pada, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus amat baik. Tuhan, saat ini kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca bersama-sama dari Amsal. Amsal perjanjian apa adik-adik? Ya, benar, perjanjian lama. Kita buka ya, Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Kakak ulangi lagi ya, Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu bersama-sama dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Taat kepadanya.
Adik-adik, sekarang saatnya kita masuk dalam pelayanan firman. Adik-adik siapkan hati dan pikiran, dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Dan kami juga mau mendengarkan cerita dari Kakak Layan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang kita sudah buka tadi dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23. Adik-adik yang belum bisa membaca boleh mendengarkan dengan baik ya. Dan adik-adik yang sudah bisa membaca boleh membacanya bersama-sama dengan kakak. Kita baca sama-sama ya. Kita baca judulnya dulu. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan atau cerita dari kakak. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Pasti semuanya mau mendengarkan. Kalau begitu, adik-adik duduk yang manis dan kakak akan mulai bercerita. Sudah siap? Oke. Nah, tadi bacaan kita dari kitab mana ya? Ya,
dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23. Nah, dalam kitab Korintus ini berisi tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa ya isi surat Rasul Paulus? Nah, salah satunya yang sudah kita baca tadi. Pada saat itu, jemaat di Korintus mengadakan suatu pertemuan atau perkumpulan untuk jamuan makan bersama. Mereka sudah menyiapkan makanan untuk dinikmati secara bersama-sama adik-adik. Tidak terkecuali, semua orang harus menikmati makanan itu. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ada beberapa orang yang menikmati makanan itu sendiri. Mereka mengambil makanan yang banyak tanpa memperdulikan orang-orang yang susah, orang-orang yang kelaparan, yang ingin sekali makan makanan tersebut. Orang-orang yang mengambil itu hanya memikirkan dirinya sendiri adik-adik. Mereka tidak memikirkan bahwa masih banyak orang yang belum mendapatkan makanan. Kasiannya adik-adik mereka yang belum dapat makanan. Nah, menurut adik-adik perbuatan itu baik atau tidak ya? Iya adik-adik, perbuatan itu tidak baik. Nah, itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika mendengar bahwa jemaat di Korintus tidak berbagi makanan saat mengadakan perjamuan makan. Rasul Paulus menyampaikan bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang buruk adik-adik. Rasul Paulus juga menasihatkan kepada orang-orang yang mungkin saat itu mempunyai makanan di rumah agar makan terlebih dahulu di rumah supaya ketika datang di perjamuan makan tersebut mereka tidak makan secara berlebihan, tidak mengambil makanan banyak-banyak dan supaya semua makanan itu dapat dinikmati oleh semua orang di jemaat Korintus saat itu. Nah, itulah adik-adik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa semua orang harus bisa berbagi dengan sesama. Rasul Paulus mengingatkan hal itu kepada jemaat di Korintus agar dapat mengikuti teladan Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kita untuk dapat berbagi kasih. Nah, adik-adik, kakak punya 2 gambar. Coba adik-adik perhatikan kedua gambar ini. Gambar yang pertama ada 2 orang anak. Yang satu sedang memegang piring kosong, yang satunya lagi sepertinya dia sedang memeluk kue tersebut. Ya, ngapain ya kue dipeluk? Apakah itu merupakan perbuatan yang baik atau tidak ya adik-adik? Sambil dipikirkan, coba lihat lagi gambar yang kedua. Gambar yang kedua ada 2 orang anak. Yang satu memberikan makanan, yang satu lagi menerima makanan. Nah, kira-kira adik-adik, dari kedua gambar itu, mana yang merupakan perbuatan yang tidak baik menurut adik-adik? Iya, benar adik-adik. Gambar yang pertama merupakan perbuatan yang tidak baik. Seperti itulah yang dilakukan oleh jemaat di Korintus saat itu. Mereka tidak mau berbagi makanan dengan sesama. Nah, adik-adik, gambar yang pertama ini itulah yang disebut dengan serakah. Adik-adik ada yang tahu apa itu serakah? Iya, serakah adalah sikap yang ingin memiliki lebih dari seharusnya. Contohnya, ketika kita menghabiskan seluruh makanan yang ada
tanpa memperdulikan saudara yang lain atau orang lain. Contoh berikutnya lagi, ketika kita menonton TV tanpa mau bergantian, kita menguasai TV itu tanpa mau bergantian dengan yang lain. Contoh yang lain lagi, mengambil mainan yang seharusnya dimainkan bersama dengan teman-teman kita. Itulah yang dimaksud dengan serakah, adik-adik. Apakah itu merupakan perbuatan yang disukai Tuhan Yesus? Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus tidak mau, Tuhan Yesus tidak suka kita melakukan hal itu. Yang Tuhan Yesus mau adalah seperti pada gambar yang kedua tadi, yaitu kita bisa saling berbagi dengan sesama kita. Tidak menghabiskan makanan sendirian, tidak mengambil mainan yang seharusnya dimainkan bersama. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua, bahwa kita tidak boleh serakah dan harus saling berbagi dengan sesama kita. Jika kita melakukan perbuatan serakah itu, adik-adik, bukan hanya orang lain yang dirugikan, tetapi diri kita sendiri. Misalnya, kita bisa sakit perut karena makan terlalu banyak atau terlalu berlebihan. Kita juga bisa dijauhi sama teman-teman kita karena kita tidak mau bermain bersama. Kita menguasai mainan yang ada. Adik-adik, mau seperti itu? Tentunya tidak mau ya, kakak juga tidak mau, adik-adik. Jadi, mulai sekarang kita harus belajar saling berbagi kasih dengan sesama. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu berbagi kasih dengan kita. Mari adik-adik, kita berani bersama menghentikan sikap serakah dalam diri kita sendiri dan diri teman kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah membaca Alkitab dan juga sudah mendengarkan cerita dari Kakak Layan. Tuhan, ajarkan kami untuk tidak serakah dan dapat saling berbagi dengan sesama. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk merespon firman, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 203, Berkumandang Suara. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menerang, kirimlah cahayamu.
Adik-adik, mari kita satukan hati kita dan kita membawa doa serta ungkapan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk setiap kasih dan kemurahan yang Tuhan sudah berikan bagi kami hingga sampai saat ini kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang sudah beberapa bulan ini dalam keadaan tidak seperti biasanya karena adanya pandemi virus corona. Tuhan, tolonglah bangsa kami agar keadaan ini dapat segera berlalu, sehingga kami bisa kembali beribadah di gereja, kami dapat kembali bersekolah, dan orang tua kami pun dapat kembali bekerja seperti biasanya. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mempunyai kuasa yang lebih besar untuk dapat memulihkan keadaan bangsa dan negara kami, bahkan seluruh negeri di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa buat para medis, dokter, dan suster yang senantiasa berjuang untuk merawat pasien-pasien virus corona. Tuhan, berikanlah kesehatan dan juga semangat kepada mereka agar mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Tuhan, kami pun berdoa buat pasien-pasien yang saat ini sedang dirawat karena virus corona. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, tolong sembuhkanlah mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik yang sampai dengan saat ini masih melaksanakan proses belajar di rumah masing-masing. Tuhan Yesus berkati agar adik-adik dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru dimanapun mereka berada. Adik-adik yang masih menjalani ujian, Tuhan Yesus berkati juga. Begitu pula dengan orang tua yang senantiasa bersama dengan adik-adik dan mendampingi adik-adik untuk dapat belajar di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin pada saat ini ada yang sakit. Tuhan Yesus, tolong sembuhkanlah teman-teman kami yang sakit agar dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat gereja kami GPIB Bethesda Sidoarjo. Segala rancangan yang sudah disiapkan boleh dapat berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Berkati Bapak Ibu Pendeta, berkati Bapak Ibu Majelis agar dapat menjalankan tugas pelayanan di gereja kami dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga kakak-kakak pelayan kami dimanapun mereka berada. Jika Tuhan berkenan dan pandemi virus corona ini sudah berlalu, kami dapat bertemu kembali dengan kakak-kakak pelayan kami. Kami rindu ya Tuhan untuk beribadah bersama teman-teman dan juga kakak-kakak pelayan. Namun ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kakak-kakak pelayan sudah menyempatkan waktu, tenaga, dan juga pikiran untuk membuat video ibadah minggu pelayanan anak. Sehingga sampai dengan hari ini kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing.
Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah. Adik-adik tetap semangat, tetap sehat, tetap mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita semua. Dan Tuhan Yesus selalu baik kepada kita. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita satukan hati dan kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami hari ini mulai dari awal hingga akhir. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai adik-adik yang ada di rumah, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.